Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini kelas 10? Betul. Ya, betul. Sebelum kita mulai dulu pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siapa KM-nya? Dek Yasmin, silakan. Untuk memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa selesai. Sudah pada masuk semua ini Belum, Pak. ke kelas? Ada yang izin. Siapa aja yang tidak masuknya? Sakit. Oh, ini sakit ya. Maulana izin. Nah, jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja? Najak ya. Habis dari luar, Pak. Oh ya, siap. Nah, sebelumnya minggu kemarin materi tentang apa? Tentang jual beli. Tentang jual beli. Bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Mengulang kembali materi yang sebelumnya? Nah, tadi tuh kan kita belajar PAIBP. Gurunya ini Ibu Lia. Ibu Lia. Ya, sama Bu Lia tuh tadi kita belajar tentang jual beli, Bapak. Ya, Jual ya. beli teh apa, secara pengertian jual beli, syarat hukum dan syarat dari jual beli gitu. Terusnya kita tadi bermain peran, kita role play jual beli gitu, Bapak. Oh ya, gitu. Ya, sudah? Siap. Terima kasih. Kasih aplaus kepada Aulia. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Sudah tahu kisahnya gitu? Sejarahnya? Belum, Pak. Belum tahu ya? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, kita akan menjelaskan, memaparkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis peran Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Jawa. Lalu yang kedua ada meneladani nilai kesederhanaan, kreativitas, dan semangat menuntut ilmu dari para ulama. Sebelumnya sudah pada tahu Wali Songo itu siapa? 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Di Indonesia ya? Jawa. Ya, di Jawa. Wali Songo ada di Jawa. Jadi Wali Songo adalah 9 ulama. 9 ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa pada abad 15 sampai 16 Masehi. Mereka dakwah secara damai, bijaksana, dan menghargai budaya lokal, sehingga Islam mudah diterima masyarakat. Jadi sangat berkaitan dakwah mereka itu tentang Islam dikaitkan dengan budaya-budaya lokal yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama kita akan mengenal siapa itu Sunan Ampel. Ada yang tahu Sunan Ampel? Ya, nama aslinya beliau itu Raden Rahmat. Beliau lahir sekitar awal abad ke-15 Masehi di Champa, di Kamboja, bukan di Indonesia. Jadi beliau merantau dari seorang ayah, seorang ulama dan ibu putri kerajaan Champa yang ada di Kamboja. Beliau menggunakan metode dakwah dengan mengutamakan pendidikan, terus mengajarkan dasar-dasar Islam, akhlak, ibadah, dan fikih. Jadi beliau itu sangat paham sekali peran Sunan Ampel dalam penyebaran Islam. Yang pertama yaitu mendirikan pesantren Ampel di Surabaya yang menjadi pusat pendidikan Islam awal di Jawa. Jadi nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang Sunan Ampel yaitu kesederhanaan dan ketegasan moral.
Ya beliau juga memang dikenal tegas mendidik santri dengan disiplin gitu, disiplin tentang akhlaknya, tentang ibadahnya. Terus yang kedua ada Sunan Kalijaga. Ada yang tahu Sunan Kalijaga? Jakia tahu. Jaka turun dari dia. Sunan Kalijaga itu siapa? Ya, Raden Said. Beliau lahir di Tuban, Jawa Timur pada awal abad ke-15. Beliau juga pernah hidup sebagai berandal Lokajaya sebelum bertobat dan menjadi murid Sunan Bonang. Jadi kehidupan beliau itu sangat unik gitu. Beliau tobat dan menjadi murid salah satu Wali Songo. Beliau wafat sekitar tahun 1513 Masehi dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Metode dakwah yang beliau gunakan yaitu menggunakan pendekatan akulturasi budaya, menggabungkan budaya lokal dengan nilai Islam. Peran dalam penyebaran Islam Sunan Kalijaga dakwah dengan menggunakan budaya lokal seperti wayang kulit, tembang Jawa, gamelan, dan seni ukir. Jadi tidak saling berkaitan lah dengan budaya-budaya lokal seperti itu. Terus menyisipkan ajaran Islam dalam kesenian sehingga mudah diterima masyarakat seperti dimasukkan ke dalam wayang kulit gitu. Ada dikisahkan tentang ajaran-ajaran Islamnya. Nilai keteladanan yang bisa kita ambil dari seorang Sunan Kalijaga yaitu kreativitas yang tinggi. Sunan Kalijaga itu mampu mengolah budaya lokal menjadi media dakwah. Nah, terus yang selanjutnya kita akan menganalisis sebuah kisah. Silakan semua anak-anak tolong dianalisis lah kisah inspiratif ini. Nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil gitu. Inspiratif gitu yang bisa kita ambil dari cerita tadi itu kayak misalnya kan itu si penjualnya teh tidak jujur ya. Ya. Di tengah-tengah orang banyak penjual yang tidak jujur gitu. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil tuh loyalitas yang kita dapetin gitu dari kita jujur itu malah bagus gitu. Beda halnya kalau misalnya kita jual produk tapi produk itu tidak pure murni, pastinya kan menimbulkan kekecewaan dari si konsumen. Ya. Jadi kalau misalnya konsumen sudah kecewa, pasti konsumen itu tidak ingin reverse gitu, tidak mau lagi untuk membeli lagi. Ya. Tidak mau rebuy gitu, tidak mau Betul. beli lagi. Beda halnya kalau misalnya kita tuh jual produk yang benar-benar jujur gitu, benar-benar produk itu murni, kan misalnya susunya tuh murni, nggak dioplos sama apa-apa, pasti itu tuh si konsumen tuh percaya dengan produk kita gitu. Ya, terima kasih kepada Aulia. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari nilai keteladanan ini ya, bisa dicontoh. Nah, untuk selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan dari materi pada hari ini? Pembelajaran hari ini yaitu para ulama penyebar Islam di Indonesia yaitu Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, itu mengajarkan Islamnya dengan cara yang damai dan bijak, juga penuh keteladanan gitu. Ya, terima kasih kepada saudari Nakrida. Mungkin dicukupkan sekian ya dari materi pembelajaran hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM Dek Yasmin. Berdoa. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita doa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih kepada semuanya ya yang sudah hadir pada pembelajaran pada hari ini.
Bapak cukupkan ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.